Bapak Ibu sekalian, insan pendidikan yang kami cintai, kita jumpa lagi di acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Siniar itu kalau dalam bahasa Inggris podcast. Siniar itu bahasa Indonesia. Jadi kita mau membahas isu-isu dunia pendidikan. Saya Indra Karismiaji kembali menemani Anda, dan kali ini saya kedatangan seorang sahabat. Kalau di dunia pendidikan sudah nggak kaget lagi dengan tokoh yang satu ini, Pak Doni Kusuma. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Indra. Gimana, Mas Indra? Udah lama nggak ketemu ya. Iya, puji Tuhan, baik juga, Pak. Ini Ya, terima kasih sudah mau mampir ke Sinau, Siniar Indonesia ya. Unggul. Nah, langsung aja nih, Pak ya, karena kita bikin siniarnya itu singkat. Saya itu tertarik dengan tulisannya Pak Doni di Kompas. Judulnya Tirani Aplikasi. Ada apa nih Pak dengan tirani aplikasi? Apa guru-guru kita terjajah PMM atau apa nih Pak? Monggo, silakan bisa dijelaskan tulisan ini Ya, maksudnya. sebenarnya pertama-tama tulisan saya Tirani Aplikasi di Kompas itu berangkat dari pengalaman Bapak Ibu guru ya di sekolah yang sangat istilahnya kebablasan ya, sangat getol dengan teknologi aplikasi sehingga semuanya itu pakai aplikasi, Mas Indra. Jadi sebuah Oke, sekolah yang biasanya itu setiap pagi ada briefing pagi, memberikan informasi dan lain-lain itu ya, yang sangat manusiawi, tiba-tiba ada kebijakan baru semua digital, Mas Indra. Jadi semua oke. pengumuman pakai Google Calendar. Sampai para guru itu bingung, hari ini ada apa ya? Kok tiba-tiba kok ada hal yang seperti ini? Nanti kalau mereka bingung nggak tahu jawabannya pasti udah lihat Google Calendar belum gitu. Jadi semuanya itu tertata di sana. Jadi seolah-olah aplikasi ini mematikan proses komunikasi manusiawi yang selama ini sudah terjadi gitu. Apa sih susahnya memberitahu ya hari ini Bapak Ibu akan ada kegiatan ini gitu ya. Tapi boro-boro jawab kayak gitu, jawabnya itu malah nyebelin gitu. Udah lihat Google Calendar belum? Gitu. Dan kadang-kadang informasi itu dikirimnya lewat email. Nah, kan Bapak Ibu guru kan jarang sekali ya seperti itu. Nah, dari sini saya kemudian melihat ini sebenarnya aplikasi maunya seperti apa sih? Dan memang setelah kejadian itu muncullah platform Merdeka Mengajar Mas Indra yang diintegrasikan dengan BKN dan dari secara sekilas saya langsung menemukan bahwa banyak keberatan ya dari para guru, terutama bukan masalah kinerjanya ya, kan orang pertama-tama kan ada yang mengatakan begini, Mas Doni, pegawai negeri sipil kan udah biasa bikin, rencana hasil kerja ya, RHK sama SKP ya, standar kinerja pegawai misalkan itu. Itu sudah biasa karena memang di peraturan untuk, Permenpan RB itu kan memang harus seperti itu, Mas Indra. Tetapi yang menjadi masalah adalah mengapa integrasinya itu dengan platform Merdeka Mengajar itu. Ini kan dua hal yang berbeda. Jadi e-kinerja itu adalah untuk melihat apakah para pegawai negeri sipil itu perform melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya ya Mas Indra. Jadi mulai dari menteri, eselon 1, eselon 2, pejabat fungsional, pejabat struktural itu semua ada tupoksinya dan itu disesuaikan dengan rancangan kementerian atau unit kerjanya Mas Indra. Nah ini kan hal yang berbeda. Jadi e-kinerja yang diintegrasikan dengan PMM ini menurut saya sebuah kebijakan yang sangat kebablasan karena guru dituntut untuk melebihi kapasitasnya dalam rangka untuk laporan e-kinerja. Laporan e-kinerja yang sebelumnya itu sangat sederhana Mas Indra. Nggak ribet seperti yang sekarang. Kalau mereka mengatakan yang dulu ribet, itu ribetnya hanya masalah waktunya saja. Karena di kinerja yang lama untuk Bapak Ibu guru ngitungnya itu triwulan Mas Indra. Itu kan masih Hmm. kurikulum yang lama, itu kan masih yang kurikulum yang sebelumnya sehingga laporannya itu triwulan, maka setahun itu laporannya 3 kali. Dan itu kan nggak cocok dengan situasi sekarang yang laporannya semester. Dan dengan peraturan yang baru itu semuanya per semester Mas Indra. Tetapi yang menjadi masalah kenapa laporan kinerja pegawai negeri sipil yang seharusnya itu memang itu untuk internal antara pengembangan kepegawaiannya di sana untuk menunjukkan bahwa negara itu nggak sia-sia bayar gaji guru, ya kan? Mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya.
Dan di Permenpan RB itu tupoksinya itu sudah ada, Mas Indra. Tetapi di dalam integrasi dengan PMM, tupoksinya itu menjadi ditambah-tambah gitu. Jadi istilahnya menjadi pengembangan guru. Kan nggak ada tupoksi di e-kinerja itu, nggak ada pengembangan guru itu, Mas Indra, nggak ada. Guru banyak latihan, banyak mengerjakan PMM sebagai laporan kinerja itu nggak kayak gitu. Karena tupoksi guru itu mempersiapkan, mengajar, mendampingi, mengevaluasi, membimbing peserta didik. Lalu ada tugas tambahan, misalkan nih bahkan contohnya itu misalkan ada kepanitiaan Natal, kepanitiaan Lebaran, atau tugas-tugas lain. Kalau di guru mungkin bisa jadi kegiatan ekstrakurikuler, pendampingan siswa, OSIS, dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka hanya melaporkan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Nah, bahwa guru harus berkembang, pengembangan guru, ini sebenarnya kalau yang di versi lama nggak ada, Mas Indra. Laporan di e-kinerjanya nggak ada. Jadi misalkan guru ya, sebagai contoh, tupoksi guru kan mengajar mendampingi siswa. Maka Ya. tugasnya dia adalah membuat RPP. Lalu kemudian tugasnya adalah membuat ujian, mengadakan ujian dan mengevaluasi hasil belajar. Itu ada laporannya, Mas Indra. Jadi soal-soal bisa diserahkan, ya kan? Artinya dibuktikan bahwa dia mengerjakan soal, lalu kemudian membuat evaluasi pembelajaran. Itu seperti itu. Lalu bahkan kalau toh di kepanitiaan pun, itu kepanitiaan itu ada angka kreditnya itu kecil, nggak seperti yang sekarang ini, angka kreditnya itu sangat besar. Dan untuk pegawai negeri, angka kredit itu kan untuk kenaikan tingkat, Mas Indra. Ya, Tiga ya. puluh dua poin itu untuk, katakanlah untuk kenaikan tingkat itu bisa sampai 50 angka kredit, Mas Indra. Sehingga 50 angka kredit itu kalau orang naiknya setiap 4 tahun, maka itu disiapkan selama 4 tahun angka kreditnya, Mas Indra. Nah, yang sekarang ini dengan PME angka kreditnya itu sewenang-wenang itu. Ada yang sampai 128 angka kredit, terus satu semesternya 32, terus berarti satu tahunnya itu ada 64, itu sudah keterlaluan, Mas Indra. Karena yang lama itu untuk naik tingkat jabatan itu butuh sekitar 50 angka kredit dan itu bisa dikerjakan selama 4 tahun, sesuai dengan Hmm. tupoksinya, Mas Indra. Jadi di situ masalahnya. Lah itu yang ngatur kayak begitu siapa, Pak? Jadi nggak jadi kayak kacau gitu angka ininya, angka Ya, saya kreditnya tidak tadi. tahu ya dari mana angkanya, tetapi angka-angka ini kan surat edaran peraturan per dirjen, Mas Indra. Jadi kalau di Oke. Permenpan RB-nya sendiri, itu kan sudah jelas aturannya itu ya, bahwa memang mereka harus membuat rencana hasil kerja, eee, apa, sistem, apa yang namanya, SKP ya, eee, sistem kinerja pegawai yang mereka harus membuat, katakanlah capaian-capaian target sesuai dengan unit kerjanya, Mas Indra. Jadi kalau pegawai negeri sipil, guru, dia itu yang menilai adalah kepala sekolah di negeri itu. Lalu Ya, kemudian kepala sekolah akan dinilai oleh, BKD, unit kerja yang di Dinas Pendidikan, Mas Indra, ya, gitu. Jadi ya, semua yang dikerjakan guru itu supporting untuk apa yang dikerjakan kepala sekolah, begitu kan. Jadi ya, nggak ya, boleh ya. agak beda gitu. Tetapi saya tidak tahu kenapa bisa menjadi terlalu banyak akhirnya beban untuk guru. Makanya pantas saja ketika saya melihat kenapa banyak guru protes, ya karena bebannya terlalu banyak, Mas Indra. Berlatih, kemudian mengembangkan guru, kemudian mengembangkan hal yang lain, itu tidak ada di dalam e-kinerja sebelumnya. Karena e-kinerja itu dia melaporkan sesuai dengan tupoksi perencanaan kerjanya, Mas Indra. Ya, Bukan ya, ya. dalam arti pengembangan diri dia sebagai pegawai negeri sipil, enggak. Yang pengembangan diri itu yang dibutuhkan sertifikat, itu hanya ketika mereka nanti ujian atau ikut diklat, Mas Indra. Jadi diklat sebelum mereka naik pangkat itu ada diklatnya dan Ya. itu ada sertifikatnya. Diklat yang seperti itu yang diharuskan, diwajibkan. Tetapi guru ini kan diklat-diklatnya kan aneh, ada yang 1 hari diklatnya sudah dihitung 32 jam, itu dari mana ngitungnya kayak gitu itu. Padahal sehari Bahkan aja 24 jam ya, itu kalau iya, full. gitu loh. Bahkan itu kemudian menjadi ladang bisnis bagi kelompok-kelompok kombel-kombel itu, komunitas belajar itu, Mas Indra, yang akhirnya mereka Oh, banyak dipakai untuk karena komunitas belajar yang terintegrasi dengan PMM itu yang diakui, maka otomatis banyak orang lari di komunitas-komunitas belajar yang seperti itu. Nah, ini masalahnya di situ, Mas Indra. nah, sebelum detail masuk ke situ, Pak, pertanyaan saya kalau ini diwajibkan buat seluruh guru, pengalaman kemarin waktu pandemi aja kan banyak
banyak kesulitan masalah akses nih Pak, internet, ya kan? Iya, Itu guru-guru nggak nggak pusing tuh dengan kalau ini malah diwajibkan menggunakan PMM. Masih ya banyak loh sangat daerah yang susah. sangat pusing Mas Indra, karena di beberapa daerah tidak dapat. Jadi bukan hanya masalah sinyal Mas Indra, tetapi guru-guru yang mau pensiun, ya memang mereka kan gagap teknologi ya, beda dengan anak-anak yang baru. Nah Ya, ini sulit itu. Akhirnya apa, ya. guru-guru ini karena harus laporan, karena ini terkait dengan tunjangan kinerja mereka, maka mereka akhirnya bayar guru-guru yang muda. Jadi Bayar. kebijakan ini bayar Mas Indra gitu. Jadi bayar ke guru-guru yang muda untuk mengerjakan SKP-nya, RH-nya gitu. Nah ini kan menyedihkan gitu loh. Artinya guru itu sudah memiliki tugas yang berat mendampingi, dan ketika mendampingi itu dia jelas harus membuat dokumen Mas Indra. Artinya harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagai bukti ya. Dan itu Ya, seringkali ada penugasannya Mas Indra, misalkan ada surat tugas dari kepala sekolah, itu bisa menjadi bagian dari kinerjanya Mas Indra. ya. Itu Itu bisa dapat poin, dan yang jadi masalah juga penghitungan kredit poinnya itu seperti apa. Karena ya, perhitungannya itu gini Mas Indra, 60 untuk yang profesional, 40 untuk perilaku Mas Indra. Nah, perilaku itu ya sebenarnya etos kerja sebagai pegawai negeri, disiplin, kesetiaan, mengerjakan tugas selesai, bekerja ya. dengan baik, tidak ada masalah, itu 40%. Maka kemudian dihitung seperti itu, jadi total angka kreditnya Mas Indra. Ya, jadi kalau kita sudah kesulitan di masalah akses, masalah gawai kan kita bicara infrastruktur ya. Sudah pasti pembuat kebijakannya ini berarti wawasan nusantaranya lemah nih kan, nggak melihat kondisi Indonesia seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk mengubah orang, itu kan ada teorinya, Pak. Teori Ya, difusi teknologi itu kan ada kan. Itu dari tahun 62 waktu itu pakai teknologi pertanian ya. Itu kan nggak bisa ujuk-ujuk lah istilahnya. ya, Tiba-tiba tadi kata Pak Doni semua menggunakan Google Calendar gitu. Itu ada proses dan ya, proses betul. itu cukup lama. Dan sepertinya pemerintah tidak melakukan proses difusi inovasi ini, difusi teknologi ini ya. Cuman cuman top down aja gitu nggak sih? Ya, kalau saya melihat teori difusi inovasinya, saya melihat penggunaan PMM ini ya sebenarnya gagal ya dalam difusi inovasinya ya. Karena kalau di Oke. dalam teorinya Mas Indra, difusi Hmm. inovasi itu kan dia tidak memaksa Mas Indra. Dulu kan di Oh iya. pertanian tuh penggunaan Heeh. masalah pupuk alami sama pupuk kimia kan. Ya, ya, Jadi yang gunakan pupuk alami ini ya mereka beranilah menanggung risiko lah, orang-orang yang pionir katakanlah gitu kan. ya, Nah, ya, itu baru kemudian setelah mereka melihat, maka yang lain, yang laggard, yang di belakang itu dia akan ngikut gitu loh, seperti itu. Tetapi betul. selama proses itu kan baik mereka yang ikut memakai inovasi maupun tidak, mereka kan tidak dirugikan Mas Indra. Ya, Artinya mereka tetap dapat pemasukan, penghasilan dari apa yang ada, paling-paling ya ya, nggak seberapa banyak gitu. Nah, kalau ya, yang di sini ini kan inovasinya baru diuji coba awal-awal, sudah langsung dipaksakan ke semuanya kan Mas Indra. mhm, Tanpa ya, melihat apakah ini menguntungkan bagi guru atau tidak gitu. Karena ya akhirnya banyak juga kalau kita lihat banyak keluhan Bapak Ibu guru itu terlalu berat Mas Indra. Tugas guru ya, mengajar saja mengoreksi itu sudah berat, banyak mendampingi dan lain-lain. Tetapi kan selalu ya, dituduhnya di era kurikulum merdeka ini, itu guru-guru nggak bisa ngatur waktu dan lain-lain. Loh bagaimana nggak bisa ngatur waktu? Ngajar mhm, 24 jam itu seminggu, itu sudah penuh dedikasi loh Mas Indra, kenapa di undang-undang itu ditulisnya 24 jam per minggu. Sementara di sekolah negeri ada yang ngajarnya full Mas Indra, ya, hampir 35, 38. Nah itu kan sudah habis benar-benar, akhirnya waktu ya, akhir pekan pun dipakai untuk koreksi dan lain-lain. Ini kan nggak manusiawi Mas Indra. ya. Kalau kita lihat yang namanya teknologi, itu kan harusnya diciptakan untuk meringankan tugas, meringankan beban manusia kan. Iya betul. Tapi kenapa PMM ini jadi terasa malah malah memberatkan beban para guru ya? Ya ini saya juga tidak tahu ya, karena selalu dijelaskan bahwa, "Oh PMM itu enggak kok, bisa dicicil sehari 15 menit," dan lain gitu. Tapi coba deh kalau jadi guru beneran, kapan itu bisanya gitu loh Mas Indra.
Apalagi Nah, kalau di PMM-nya itu sangat teknis sekali Mas Indra. Jadi nanti pelaporan, mereka akan membuat rencana hasil kerja seperti apa, komunikasi dengan ya. kepala sekolah dan lain-lain, itu disistematisasi. Memang semua laporannya tercatat Mas Indra, itu kelebihannya di PMM itu ya. Hmm. Dan, guru mau latihan apa sudah tersedia, pemerintah menyediakan bentuk-bentuk pelatihan. Ya, Tetapi apakah pelatihan itu berguna atau tidak, itu masalahnya kan. Dan betul. kalau dikaitkan dengan e-kinerja, apakah itu porsinya? Di dalam e-kinerja Nah, itu, guru-guru itu juga wajib melaporkan untuk dapat 32 angka kredit itu selama 1 semester, itu berarti mereka harus ngikutin seminar itu beberapa kali loh Mas Indra sampai dapat sertifikat, dan sertifikatnya itu di kelompok-kelompok tertentu saja, nggak bisa secara umum itu dapat sertifikat gitu. Belum lagi guru yang punya keluarga dan lain-lain. Saya dengar nah. kasus di Kalimantan itu bahkan ada seorang guru ditalak 3 loh sama suaminya Mas Indra. Oh ya? Gara-gara di rumah masih ngurusin laptop terus gitu. Nggak ngurusin anak-anak, nggak ngurusin suaminya, kan sedih gitu. Beberapa guru dia langsung, asam asam lambungnya naik karena stres kan, dan kasihan yang seperti itu Mas Indra. Dan yang saya dengar ini nanti Pak Doni tolong dikonfirmasi juga beberapa info yang ke saya, siswa di kelas pun akhirnya juga nggak tertangani dengan baik karena gurunya sibuk dengan aplikasi-aplikasi ini. Jadi Iya, ngajarnya betul Mas sendiri Indra. di nomor sekian begitu ya, Pak? Itu Betul yang betul Mas Indra, dan Mas Indra bisa bayangkan ya, guru ASN itu hampir 50% yang kita punya Mas Indra. ya, betul Jadi ada betul. sekitar 2 juta guru ASN Mas Indra, yang semuanya harus mengerjakan e-kinerja melalui PMM. Wah itu disastrous kan, ini merusak banget, dan apalagi itu guru SD. Anak SD Mas Indra kalau ditinggal gurunya ya nggak bisa lah dia, lari-lari ke sana kemari suruh ngerti, nggak bisa. Iya. Maka saya minta pemerintah itu kembalikanlah. Kalau yang jadi masalah itu e-kinerjanya, kenapa bukan e-kinerjanya yang diselesaikan, dibereskan gitu loh Mas Indra. Misalkan, e-kinerja selama ini laporannya harus laporan kertas yang print, fotokopi, dan lain-lain diisi kepala sekolah dan lain. Kenapa itu nggak disistematisasi kayak PMM ya? Di Iya. digitalisasinya gitu. Lalu kemudian kalau alokasi waktunya, laporannya dulunya per triwulan atau catur bulan ya, catur bulan sorry. Sehingga setahun itu 3 kali kan nggak cocok dengan sistem semester sekarang, Mhm. maka tinggal diganti saja gitu. Ya. Dan tetap harus pada porsinya gitu. ASN ini porsinya apa gitu. Kalau sebagai guru ya dia harus tupoksi sebagai guru dong. Nggak bisa guru itu kemudian, sebagai tupoksi lalu kemudian sebagai pegawai negeri sipil dipaksa untuk berlatih ke sana kemari. ASN itu dia berlatih diklat, itu hanya untuk kenaikan tingkat Mas Indra. Tetapi Ya. memang ada poin kreativitas untuk ASN Mas Indra. Jadi kalau ada ASN yang kreatif dan lain-lain, dia bisa dapat angka kredit lebih cepat, maka dia kenaikan tingkatnya jadi cepat Mas Indra. Karena untuk Hmm. kenaikan tingkat itu kan butuh sampai berapa poin kan. Nah Ya. itu yang membuat beberapa ASN itu cepat naik tingkat. Nah itu kan tergantung meritnya mereka kan, artinya kalau mereka Betul. rajin, kreatif, dia bisa dapat angka kredit di hal yang lain, nulis buku, menjadi narasumber dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa keluhan lain nih, Pak, yang saya dengar ke saya sendiri. Jadi, yang tadi kita diskusikan betul, banyak guru-guru mengeluh Ya, tentang kondisi ini. Tapi pada saat mereka mengeluh, Pak, katanya nih, ada beberapa guru lain yang justru membuli mereka, mengatakan, "Ah, itu kan guru-guru yang males. Ah, itu kan guru-guru yang anti perubahan. Ini sudah sudah yang terbaik sekarang ini." Pandangan Pak Doni gimana nih? Betul nggak ada kelompok yang tiba-tiba muncul, bukannya apa, istilahnya menjadi saling bantu untuk ini, tapi justru malah dalam tanda kutip membuli guru-guru yang lain, mengatakan ya mereka itu malas, mereka itu anti perubahan. Gimana, Pak? ya itu kan sebuah tuduhan yang sangat tidak punya dasar ya Mas Indra. Ya, Karena seseorang itu tidak setuju atau kemudian tidak mudah berubah itu karena memang proses perubahan itu ada banyak faktor Mas Indra. Jadi betul. ada orang berubah itu cepat, ada yang tidak. Tetapi Ya, ada yang orang, terutama guru ya, guru itu kalau melihat perubahan, dia akan ngecek dulu, perubahan baru ini efektif enggak, gitu kan. ya, Apalagi guru-guru yang sudah 15 tahun ngajar,
20 Ya, tahun mengajar, murid-muridnya itu sudah jadi dokter, jadi insinyur, Mas Indra. Udah ya, terbukti cara dia ngajar gitu, tiba-tiba ada cara ngajar yang baru. Maka guru-guru ini kan pasti mikir, "Tunggu dulu, yang kamu miliki yang baru ini berhasil nggak seperti kami udah didik anak-anak menjadi dokter, menjadi jenderal, menjadi bahkan ada yang menjadi menteri, pejabat negara kan." ya, Jadi betul. guru menolak atau resisten terhadap perubahan itu dalam literatur riset untuk educational change itu banyak sekali, Mas Indra. Dan itu secara moral dibenarkan karena juga secara psikologis ketika masa depan itu belum jelas dan kita belum punya pegangan yang pasti untuk masa depan, maka Mhm. satu-satunya cara ya kita memegang apa yang saat ini kita punya, Mas Indra. Jadi Ya, jangan burung yang belum jelas itu, burung yang tempat kita dilepaskan, yang jelas itu belum ketangkep juga. Hilang semuanya nanti, Mas Indra. Dan itu wajar iya, lah, itu naluri ya. Jadi untuk teman-teman guru yang suka seperti itu, ya saya anjurkan tidaklah. Perhatikan Bapak Ibu guru itu mereka kalau diberi kesempatan berlatih pasti akan berkembang kok. Siapapun ya Mas Indra kalau diberi kesempatan berlatih, diberi kesempatan untuk maju, dia pasti akan maju. Ya iya, paling kalau ada satu 2 itu oknum lah ya, tetapi saya kok nggak percaya kalau itu guru itu pada dasarnya adalah nggak mau berubah, itu adalah asumsi-asumsi yang memang tanpa bukti ya Mas Indra. Guru iya, dia mau berubah kok, banyak yang guru mau berubah. Apalagi guru-guru senior semakin menghayati panggilannya sebagai seorang guru, dia akan semakin ngerti mana prioritasnya. Justru karena iya, perubahan yang baru itu belum menawarkan hal yang fundamental, maka kebanyakan guru-guru lama dia fokus saya ke pendampingan, ke tupoksinya Mas Indra. Lah ini kan iya. guru-guru sekarang nggak tupoksinya Mas Indra. Berlatih di PMM itu kan emang tupoksinya guru. Kan Bukan. enggak gitu loh. Itu kan Iya, tambahan untuk memperkuat gitu dan itu bisa iya. diorganisir oleh sekolah secara bersama-sama dan tidak harus lewat PMM. Kenapa Sepakat, sekarang sepakat. semua di PMM-kan? Itu kan yang jadi masalah Mas Indra. Iya, balik lagi ke teori yang kita bahas tadi, teori divisi inovasi, late majority itu 34%, Pak, angka yang terbesar kan gitu. Ya, Dan bukan berarti mereka yang late majority itu lebih buruk daripada yang inovator kan gitu. Yang iya, hanya 2,5% kan gitu. iya Nah, betul. itu saling saling mengisi saja ini. Nah, terakhir Pak mungkin ini pandangan saya ya. Ini kayaknya memang ada yang keliru dalam tata kelola guru-guru kita ya. Ini kan juga mungkin Indonesia salah satu negara yang menempatkan guru di posisi birokrat, Pak. PNS itu kan birokrat kan gitu. Ya, betul. Sedangkan kalau di negara lain guru itu profesional, Ya. bukan birokrat kan gitu. Menurut Pak Doni perlu nggak kita meluruskan lagi posisi guru itu harusnya menjadi profesional bukan menjadi birokrat yang memang tugasnya administrasi kan. Iya betul. Sedangkan guru tugasnya mendidik. Ini perlu nggak masukan yang seperti pandangan Pak Doni gimana? Ya, saya rasa tata kelola guru dan konsep tentang bagaimana menempatkan guru sebagai, aparatur sipil negara dan juga secara umum ya bukan sebagai ASN juga, tetapi sebagai guru, guru di negara Republik Indonesia ini, itu memang perlu dilihat dari sisi profesionalnya, Mas Indra. Dan ini memang harus ada perubahan total mulai dari, lembaga pendidikan keguruannya, Mas Indra. Nah, Dan sepakat, itu sepakat. perlu kita katakanlah ke depan itu guru-guru akan seperti apa sih? Maka mulai keguruannya harus ditata. Kita tahu sekarang ini Mas Indra, yang paling banyak di universitas mahasiswanya itu adalah universitas keguruan Mas Indra. Saat Ya. ini itu ada di data Dapodikdikti ya, di data Dikti itu ada 1,3 juta calon, istilahnya bukan ya calon guru atau mereka yang belajar di Fakultas Pendidikan Mas Indra. Coba Wah, bayangkan 1,3 juta. Kalau misalkan nih S1 ya, itu ya hitunglah 4 tahun gitu kan. Nah, itu ya. artinya kan sekitar 300 ribuan sampai 350.000 lulusan baru setiap tahun, Mas Indra. Sementara guru pensiun itu 70 ribuan. Dan Iya. sekolah-sekolah baru relatif tidak banyak. Artinya fakultas-fakultas pendidikan ini dia pasti akan melahirkan pengangguran yang pertama. Yang kedua, kalau nggak pengangguran ya orang yang mismatch. Jadi Ya. pendidikannya di keguruan, kerjanya di tempat lain, gitu. Betul, betul. Oke, tetapi kalau memang misalkan
mereka bekerja di tempat lain, bagi saya sih nggak masalah ya, karena pendidikan itu bagaimanapun tetap akan membantu mereka untuk melepas dari belenggu kemiskinan itu kan. Artinya bisa Ya. meretaslah status sosial ekonomi itu. Tetapi untuk pendidikan kita nggak bisa main-main dong. Finlandia, Singapura kan memilih yang terbaik. Nah, mumpung Ya, sekarang betul. itu animo untuk menjadi mahasiswa pendidikan itu sangat tinggi, maka harus diseleksi. Sekarang ini kan yang dari PGSD Mas Indra banyak protes. Kenapa guru-guru PGSD di dalam PPG Prajabatan yang dibuka lowongannya oleh pemerintah, itu bisa diisi oleh semua jurusan Mas Indra. Jadi PPG Iya ya. Prajabatan itu untuk PGSD, guru kelas SD itu bisa diisi semua jurusan, nggak wajib PGSD. Lah ini kan mereka pada protes, iya kan? Iya, Tetapi ketika iya, mereka iya. protes, saya melihat data-data yang di PPG Prajabatan, yang dibutuhkan itu untuk yang guru SD itu kan ada sekitar 80 ribuan Mas Indra, 80.000 guru SD. Tetapi sampai sekarang dengan PPG Prajabatan, itu yang memenuhi syarat itu baru 28.000 Mas Indra. Itu pun sudah dibuka untuk semua lulusan Mas Indra. Jadi masih ada 60.000. Nah ini salahnya di mana kan? Iya di Berarti kan bisa jadi guru-guru PGSD itu ketika ngelamar PPG Prajabatan nggak lulus kan? betul, betul, betul. Nilainya nggak masuk. Artinya, IP mereka itu nggak sampai 3 Mas Indra. Karena di PPG Prajabatan itu IP minimalnya 3 loh Mas Indra. Sehingga dari Oh, IP saja guru-guru PGSD ya sudah tersingkir mereka. Nah tentu ini kan harus menjadi concern ya. Apakah memang benar asal nilai IP-nya 3 itu sembarang lulusan universitas bisa kemudian menjadi guru SD? Atau kita mempercayakan kepada mahasiswa yang katakanlah nih IP-nya 2,7, 2,8, tetapi dia dididik PGSD, sudah tahu semua dasar-dasarnya, dan itu akan memberikan pendampingan yang lebih baik. Kalau mau menjadikan mereka lebih baik, ya itu continuous professional development ya, artinya setelah mengajar itu harus ada mekanisme pengembangan mereka, Mas Indra. Nah ini kita harus ya. memang radikal, kita harus tata ulang lah, tata kelola guru kita itu amburadul. Apalagi sama sekali tidak ada ASN murni yang dibuka untuk menggantikan guru-guru yang pensiun. Kan harusnya guru Pensiun. pensiun digantikan oleh guru ASN baru, Mas Indra, kalau kita mau ingin Iya. dapat, calon-calon mahasiswa yang berkualitas. Jadi memang harus kita rombak total itu tata cara kita mengelola guru ini, Mas Indra. Sepakat. Oke, jadi memang kita perlu rombak total dan kembali ke topik kita hari ini agak ironis juga ya, kalau mereka mempromosikan Merdeka Belajar, tetapi malah guru-gurunya terpenjara dengan aplikasi. Terima Terjajah kasih, aplikasi. terjajah aplikasi. Terima kasih Pak Doni sudah sharing Sama-sama Mas Indra, mudah-mudahan pendapatnya, bermanfaat. tulisannya, pastinya bermanfaat. Jangan kapok ya Pak, kalau diundang Ya, lagi ke siap Mas Sinau, Indra. nanti masih banyak topik lagi, terutama tentang guru-guru nih, tata kelola guru, kita masih banyak yang perlu kita bongkar lagi biar semua Ya, paham. Oke, oke. demikianlah Baik. bincang-bincang kita. Bapak Ibu sekalian, insan pendidikan yang kami cintai, jangan lupa untuk subscribe channelnya, klik notifikasinya, klik loncengnya, dan ketik komentar Anda juga share link videonya ke rekan-rekan Anda yang mungkin menikmati tayangan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.